Sekarang tanggal 7 September 2024. Berarti lagi ada acara di Robito Alawiyah yang disiarkan secara live streaming. Acara itu menurut saya sangat bagus, sebuah kesempatan emas untuk menjawab 12 persoalan atau poin-poin yang harus dijawab untuk bukti ketersambungan nasab klan Ba'alawi yang diajukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kesempatan itu bagus karena bisa secara dominatif dijawab oleh Robito Alawiyah dan timnya. Ya dijawab aja. Satu, leluhur Ba'alawi yang bernama Ubaidillah wafat 383 Hijriah tidak tercatat dalam kitab-kitab zaman atau yang mendekatinya sebagai anak Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib. Kitab-kitab nasab dan sejarah telah banyak ditulis pada abad ke-4-9 Hijriah. Namun satu pun tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah. 2. Tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa pindah ke Yaman dan bergelar Al-Muhajir. Poin ketiga, tidak ada satu kitab pun yang ditulis mulai abad 4-9 Hijriah yang menyebut Ahmad bin Isa dimakamkan di Husaisa. Poin keempat, tidak ada satu kitab nasab pun di abad 4-9 Hijriah yang menyebut nama-nama keluarga Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nama-nama itu adalah Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi II, Ali dalam kurung Kholikosam, Muhammad dalam kurung Sohib Mirbat, Ali dalam kurung Walidul Faqih, Muhammad dalam kurung Faqih Muqaddam, Alwi dalam kurung Al-Gayyur, Ali dalam kurung Sohibuddar, Muhammad dalam kurung Maulad Dawilah, Abdurrahman, Abu Bakar Asakron, dan Ali bin Abu Bakar Asakron. Nama-nama tersebut tidak disebut sama sekali dalam kitab nasab sezaman sebagai keturunan Rasulullah. Yang menyebut mereka pertama kali 14 nama tersebut sebagai keturunan Rasulullah adalah kitab Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqah Al-Musiqah karya Abu Bakar As-Sakron akhir abad 9 Hijriah. Poin 5, Muhammad bin Ali Kholikosam, tanda kutip Sohib Mirbat, tidak bergelar Sohib Mirbat, karena yang bergelar Sohib Mirbat adalah Raja Mirbat dari dinasti Al-Manjawi, yaitu Muhammad bin Ahmad Al-Akhal Al-Manjawi. Yang demikian itu sebagaimana disebutkan dalam kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholikosam, yaitu kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnul Atsir, wafat 630 Hijriah. Poin 6, tidak ada kitab sezaman dengan Muhammad bin Ali Kholikosam, tanda kutip Sohib Mirbat, wafat 556 Hijriah, yang menyebut keberadaannya di Mirbat. Tidak pula ada yang menyebutnya sebagai ulama besar. Poin 7, tidak ada kitab zaman yang menyebut Abdullah bin Muhammad bin Ali Kholikosam dalam kurung Sohib Mirbat yang mendapat ijazah dari Imam Al-Qolai di Mirbat. Poin 8, tidak ada kitab zaman yang menyebut Muhammad bin Ali, tanda kutip Al-Faqih Muqaddam, wafat 653 Hijriah, sebagai keturunan Rasulullah SAW dan sebagai ulama besar. Tidak pula ada yang menyebutnya mempunyai gelar Al-Faqih Muqaddam. 9. Tidak ada kitab zaman dalam kurung abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan bahwa Jadid adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Poin 10. Tidak ada kitab zaman dalam kurung abad 5-8 Hijriah yang menyebutkan Bashri adalah saudara dari Alwi bin Ubaidillah. Poin 11. Kitab-kitab yang hari ini menyebutkan klan Ba'alawi sebagai keturunan Rasul tidak mempunyai referensi kecuali hanya sampai abad ke-9 Hijriah. 12. Hasil uji tes DNA klan Ba'alawi di dunia menyebutkan bahwa klan Ba'alawi berhaplogrup G, yang menunjukkan ia bukan keturunan Nabi Muhammad SAW dan bukan keturunan Nabi Ismail, karena keturunan Nabi Muhammad SAW telah terdeteksi menurut keterangan pakar sebagai berhaplogrup J1, Jawa angka 1. Demikian poin-poin terputusnya nasab klan Ba'alawi yang mesti mendapatkan jawaban dari Robito Alawiyah. Keterangan penting, untuk poin ke-12 tentang hasil tes DNA, Robito Alawiyah RA, jika anggotanya telah ada yang melaksanakan tes DNA dan hasilnya positif, maka perlu dilampirkan hasilnya. Jika menyetujui kesimpulan para pakar tersebut, jika tidak menyetujui kesimpulan para pakar, maka pihak RA perlu mendatangkan pakar yang berkesimpulan sebaliknya.
Ini 12 poin dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Momen acara di Robito Alawi hari ini yang disiarkan secara live itu adalah momen emas untuk menjawab 12 poin ini secara jelas, gamblang, dan dominatif. Ya barangkali teman-teman yang menonton video ini mau mengajukan pertanyaan ke Robito Alawiyah melalui live streaming, ya saya tidak bisa menghalang-halangi, ya dipersilahkan gitu. 12 pertanyaan itu bisa teman-teman baca di RMI NU Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.